Suamiku tega menikah dengan pelakor saat aku hamil 9 bulan. Aku melahirkan sendirian, membesarkan anakku tanpa ayah, dan saat dia bangkrut serta ditinggal istri barunya, dia datang merangkak minta maaf. Tapi aku sudah berubah. Ini bukan cerita balas dendam. Ini tentang bagaimana wanita yang dihancurkan bisa bangkit lebih kuat, lebih sukses, dan memilih bahagia tanpa perlu membalas. Kisah nyata yang akan menampar hati siapapun yang pernah disakiti, cerita perselingkuhan, pengkhianatan, dan kebangkitan seorang ibu tunggal yang wajib kamu baca sekarang juga. Ask ChatGPT. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti menggambarkan kegundahan di hati Nadia. Ia berdiri di ambang pintu rumah sederhana mereka, memegangi perut buncitnya yang kini telah memasuki usia 9 bulan. Bayi kecil di dalam rahimnya mulai aktif menendang-nendang, seakan ingin ikut merasakan segala perasaan ibunya. Tapi Nadia hanya tersenyum, membelai lembut perutnya sambil bergumam, "Sebentar lagi, nak, sebentar lagi kita bertemu." Raka, suaminya, sedang memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Perjalanan dinas selama beberapa hari menunggu di kota sebelah. Ini bukan kali pertama Raka bepergian untuk urusan kantor. Namun entah mengapa, kali ini terasa berbeda bagi Nadia. Bukan karena ia hamil tua dan bisa melahirkan kapan saja, melainkan karena ada sesuatu dalam sikap Raka yang terasa asing, dingin, jauh. Tapi Nadia menepis semua pikiran buruk itu. Ia tahu, kelelahan bekerja dan tekanan dari kantor bisa membuat Raka berubah sikap. Lagi pula, Raka adalah suaminya, lelaki yang ia cintai, yang ia pilih untuk menjadi ayah dari anaknya, yang pernah bersumpah akan selalu ada dalam suka maupun duka. "Jaga kesehatannya, Mas," ucap Nadia pelan, mencoba menyembunyikan nada khawatir dalam suaranya. Raka menoleh dan tersenyum tipis, lalu mendekat dan mengecup kening Nadia cepat-cepat. "Kamu juga jaga diri. Jangan lupa minum vitaminnya. Aku nggak lama, kok. Mungkin cuma 3 hari." Nadia mengangguk, meski hatinya enggan. "Kalau aku melahirkan tiba-tiba gimana?" "Tenang. Kamu kan sudah punya bidan langganan. Ibu juga bisa nemenin kamu. Aku usahakan balik secepatnya." Raka tampak terburu-buru, bahkan matanya sesekali melirik layar ponsel yang terus berbunyi. Nadia ingin memeluk Raka lebih erat, menahannya lebih lama. Tapi ia tidak ingin terlihat manja atau posesif. Ia tahu Raka benci jika ia mulai bersikap terlalu sensitif. Jadi ia menahan diri. Mobil Raka akhirnya melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah dan membawa serta separuh hati Nadia. Ia berdiri cukup lama di depan rumah, memandangi mobil itu sampai menghilang di tikungan jalan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berdesir, seperti firasat yang mencoba berteriak, namun ia abaikan. Hari-hari berlalu dengan pelan. Setiap pagi, Nadia bangun dengan semangat baru untuk menyambut kelahiran buah hatinya. Ia menyiapkan perlengkapan bayi satu persatu, baju-baju mungil, selimut, botol susu, hingga boks bayi yang baru ia rakit kemarin dengan bantuan tetangganya. Namun, di sela-sela kesibukan itu, hatinya semakin sering digelayuti resah. Raka jarang mengabari. Sekali 2 kali telepon, selebihnya hanya pesan singkat yang terdengar kaku. "Aku sibuk meeting," begitu kata Raka dalam pesan terakhirnya. Nadia mencoba memahami. Mungkin memang benar Raka sedang dikejar banyak pekerjaan. Mungkin sinyal di tempatnya tidak stabil. Mungkin, hanya mungkin. Tapi hatinya tetap tidak tenang. Suatu malam, saat hujan turun perlahan membasahi jendela kamar, Nadia duduk di kursi goyang sambil memegang baju bayi. Ia membayangkan seperti apa rupa anaknya nanti. Apakah matanya akan seperti Raka? Atau senyumnya akan mewarisi lesung pipi kecil miliknya? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena kesedihan, tapi karena haru. Ia sudah begitu siap menjadi seorang ibu. Siap untuk mencintai tanpa syarat, melindungi, dan berjuang demi anaknya. Ponsel di meja kecil bergetar. Sekejap harapannya menyala, berharap itu dari Raka. Tapi bukan. Hanya pesan dari grup ibu-ibu hamil. Lagi-lagi, tak ada kabar dari suaminya. Malam berikutnya, kontraksi pertama mulai datang. Tidak terlalu kuat, tapi cukup membuat Nadia terkejut. Ia segera menghubungi bidan yang sudah siap siaga, lalu mengabari ibunya yang tinggal tak jauh dari rumah. Tapi yang paling pertama ia lakukan adalah mencoba menghubungi Raka.
Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua juga sama. Hingga akhirnya, ia hanya meninggalkan pesan suara. "Mas, kayaknya aku mulai kontraksi. Mungkin ini waktunya. Tolong angkat teleponku, ya." Tak ada balasan. Hanya keheningan dan suara detak jarum jam di dinding. Pagi harinya, kontraksi semakin kuat. Ibunya datang dan menemaninya ke klinik bersalin. Tangis dan rasa sakit bercampur dalam satu tarikan napas. Dalam benaknya, Nadia masih terus menunggu satu hal, kehadiran Raka. Setiap pintu yang terbuka, ia berharap itu suaminya. Setiap suara langkah kaki, ia menoleh dengan harap. Tapi hingga tangisan pertama bayinya pecah di ruangan itu, merobek keheningan dan menggantinya dengan kehidupan baru, Raka tidak datang. Tidak ada peluk hangat darinya, tidak ada air mata haru, tidak ada genggaman tangan yang ia harapkan. Nadia menatap bayi kecil di pelukannya. Seorang bayi laki-laki dengan rambut hitam lebat dan pipi merah muda. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena Raka, melainkan karena cinta yang begitu besar pada sosok mungil di pelukannya. "Selamat datang, Arka," bisiknya. "Kamu nggak sendirian, Mama janji akan selalu ada." Di luar, hujan masih turun pelan. Dan di satu tempat jauh yang tidak diketahui Nadia, Raka sedang berada dalam pelukan wanita lain, jauh dari rumah, jauh dari tanggung jawab, jauh dari cinta yang dulu ia janjikan. Hari-hari setelah kelahiran Arka seharusnya menjadi momen terindah dalam hidup Nadia. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangis bayi yang menggemaskan, aroma bedak bayi, dan tawa kecil setiap kali Arka tertidur dengan ekspresi lucu. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada kehampaan yang menganga. Seperti ada bagian penting yang hilang dalam lukisan keluarga kecil itu, Raka. Sudah seminggu sejak Arka lahir, dan Raka belum juga datang. Ia hanya mengirim pesan selamat melalui teks, itu pun sangat singkat. "Selamat ya, maaf belum bisa pulang. Lagi banyak kerjaan." Tak ada nada haru. Tak ada rasa bahagia yang biasanya dirasakan seorang ayah baru. Hanya huruf-huruf dingin yang terasa seperti ditulis tanpa hati. Nadia membaca pesan itu berulang-ulang. Menunggu lanjutan yang tak kunjung dikirim. Mencoba menghubunginya kembali, tapi selalu masuk ke pesan suara. Ia masih bisa menoleransi jika Raka tidak datang saat ia melahirkan. Mungkin memang tidak sempat, mungkin benar-benar ada urusan penting. Tapi bahkan setelah bayi mereka lahir, tak ada perubahan sikap. Tidak ada keinginan untuk pulang. Tidak ada rasa antusias sebagai seorang ayah. Ada apa sebenarnya? Nadia mencoba membuang semua prasangka buruk. Ia tak ingin berpikir yang tidak-tidak. Ia masih ingat sumpah pernikahan mereka. Bagaimana Raka memintanya menjadi istri di bawah rinai hujan bulan Desember 3 tahun lalu. Masa sih Raka bisa berubah secepat itu? Ia mencoba menghibur diri. Setiap malam, sambil menyusui Arka, ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Senyum Raka di sana begitu tulus. Mungkinkah semua itu palsu? Namun semakin hari, tanda-tandanya semakin sulit diabaikan. Raka tidak pernah lagi menghubungi lebih dulu. Jika Nadia menelpon, jarang dijawab. Kadang dibalas lewat pesan, tapi hanya seperlunya. "Maaf lagi rapat. Nanti aku hubungi lagi. Lagi di jalan. Capek banget, mau istirahat." Kata-kata itu seperti salinan dari hari-hari sebelumnya, seperti template jawaban yang sama. Datar, tanpa emosi, tanpa rindu. Nadia mulai mencatatnya dalam hati. Dulu, Raka selalu antusias bercerita soal kerjaannya, suka mengirim foto makanan saat di luar kota, bahkan video call saat istirahat makan siang. Sekarang, tidak ada. Seakan-akan ia sedang menghindar. Tapi tetap saja, Nadia masih membela Raka di depan siapapun. Ketika ibunya bertanya, "Kenapa Raka belum pulang juga, Nak?" Nadia menjawab dengan senyum paksa, katanya kerjaannya lagi padat banget, Bu. Padahal hatinya sendiri terus bertanya-tanya. Apakah benar hanya soal pekerjaan? Sampai pada suatu malam, Nadia memberanikan diri menelpon Raka sekali lagi. Sudah hampir 2 minggu sejak kelahiran Arka. Bayinya semakin besar, sudah bisa mengenali suara ibunya. Nadia sangat ingin berbagi kebahagiaan itu dengan Raka. Nada sambung terdengar cukup lama,
hingga akhirnya tersambung. "Halo?" Suara Raka terdengar pelan, terburu-buru. "Mas, Arka hari ini bisa senyum. Loh, kamu nggak mau lihat?" Nadia berusaha ceria, menyembunyikan gejolak emosinya. Aku lagi sibuk banget, Nat. Nanti aja ya. Aku telpon balik." "Tapi kamu janji mau pulang minggu ini. Kamu tahu aku juga butuh bantuanmu di rumah. Arka makin sering begadang malam." "Ya Allah, Nat, aku tuh kerja. Kamu kira enak kerja luar kota? Capek tahu?" Suara Raka meninggi. Nadia terdiam. Terasa seperti ditampar. "Aku nggak maksud marah, Mas, aku cuma rindu." Di ujung telepon, hanya terdengar hembusan napas berat. Lalu telepon terputus begitu saja. Nadia menatap layar ponsel kosong, matanya mulai basah. Bukan karena dimarahi, tapi karena perasaan yang selama ini ia tekan mulai menyeruak ke permukaan. Ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya tahu, tapi ia belum siap untuk mengakuinya. Beberapa hari kemudian, rasa curiga Nadia semakin menguat. Ia melihat unggahan seorang teman di media sosial, memperlihatkan foto gathering kantor Raka di sebuah hotel mewah. Di sana, Raka terlihat berdiri agak jauh di belakang, bersama beberapa rekan kerja. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Nadia. Seorang perempuan berdiri terlalu dekat dengannya. Terlalu akrab. Dan Raka tampak tersenyum. Senyum yang sudah lama tak ia tunjukkan pada Nadia. Perempuan itu bernama Dita, berdasarkan tag akun di foto tersebut. Nadia tak mengenalnya, tapi mulai mencari tahu. Ia membuka akun Dita, dan menemukan lebih banyak foto bersama Raka. Beberapa cukup mencurigakan. Ada yang sedang makan malam berdua, ada yang terlihat selfie dalam mobil. Tidak ada keterangan apa-apa, hanya emotikon hati atau senyum. Hati Nadia mencelos. Tangannya gemetar saat menggulir layar ponsel. Kepalanya pening. Air susu hampir tumpah dari botol yang baru ia isi. Apakah ini benar? Malam itu, Nadia duduk lama di ranjang sambil memangku Arka yang sedang tertidur. Air matanya jatuh satu-satu tanpa suara. Ia membelai rambut bayinya dengan lembut, seolah mencari kekuatan dari sosok mungil itu. "Apa ayahmu benar-benar sudah lupa kita, Nak?" bisiknya pelan. Di dalam hatinya, masih ada harapan, sekecil apapun, bahwa Raka punya alasan. Bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin nyata semuanya terasa. Senyum Raka kini menjadi bayangan yang samar. Suara hangatnya menjadi gema yang perlahan memudar. Dan cinta yang dulu mengikat mereka, kini mulai terasa dingin dan rapuh. Nadia tahu, badai lebih besar sedang mendekat. Tapi untuk saat ini, ia memeluk Arka lebih erat. Karena hanya itu satu-satunya cinta yang masih pasti. Waktu seolah membeku di pagi itu. Langit terlihat pucat, matahari enggan bersinar, seolah turut merasakan getir yang menguasai hati Nadia. Di ruang bersalin yang sunyi, hanya terdengar denting peralatan medis dan tarikan napas pendek yang teratur dari sang bidan. Tubuh Nadia bergetar hebat, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang mencengkeram setiap sarafnya tak bisa dibandingkan dengan apapun yang pernah ia rasakan. Tapi bukan hanya rasa sakit fisik yang membuatnya nyaris kehilangan kesadaran, melainkan rasa sakit emosional yang jauh lebih tajam. Yang menghujam dari dalam, diam-diam, dan mematikan. Tarik napas dalam-dalam, "Bu Nadia, ayo." Sebentar lagi, suara bidan menuntunnya. Nadia mengangguk pelan, walau tubuhnya nyaris tak sanggup bergerak. Di tengah kontraksi yang menyiksa, matanya tetap sesekali menatap layar ponsel yang tergeletak di meja kecil. Belum ada pesan baru, belum ada panggilan dari Raka. Belum ada suara yang selama ini ia tunggu. Suara seorang suami, seorang ayah, yang seharusnya berada di sisinya sekarang. Ia sudah mencoba menelepon Raka sejak dini hari, ketika rasa sakit mulai datang dan air ketubannya pecah. Ia menunggu, berharap, dan menenangkan diri dengan berpikir. Mungkin Raka sedang dalam perjalanan. Mungkin dia panik dan tak sempat balas. Mungkin. Tapi sekarang, semua, mungkin, itu mulai hancur satu persatu. Kontraksi datang lebih hebat. Ia menggigit bibir, menggenggam erat tangan ibunya yang sedari tadi menemaninya dengan doa dan air mata. "Ya Allah, kuatkan aku,
bisiknya di antara jeritan kesakitan. Dan akhirnya, disambut suara tangis yang nyaring, bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Tubuh mungilnya dibalut selimut putih, matanya masih terpejam, dan tangisnya menggema memenuhi ruangan. Tangisan pertama yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup Nadia, justru menjadi luka pertama yang tak akan pernah sembuh. Sambil terbaring lemah, Nadia menatap buah hatinya dengan mata yang sembab. Tangis bayi itu seperti menghantam dinding hatinya yang sudah retak. Ia tersenyum, walau matanya basah. "Namamu, Arka, sayang," bisiknya lirih. "Kamu kuat, ya, seperti mama." Bidan menyerahkan bayi itu ke pelukan Nadia. Saat kulit mungil itu menyentuh dadanya, ada kehangatan yang berbeda. Sebuah cinta yang begitu murni dan instan mengalir begitu saja. Arka menggenggam jari ibunya, begitu erat, seakan tahu bahwa dunia ini tak akan mudah, tapi mereka akan menjalaninya bersama. Namun kebahagiaan itu tetap terasa timpang. Karena satu orang yang paling ia harapkan tidak ada di sana. Tidak ada pelukan dari Raka. Tidak ada tawa haru. Tidak ada tangis bahagia dari seorang ayah yang menyambut anak pertamanya ke dunia. Yang ada hanyalah sunyi. Dan ponsel yang masih tak berbunyi. Beberapa jam setelah melahirkan, Nadia masih menunggu. Dalam kondisi tubuh lemah dan kelopak mata yang berat, ia tetap menatap layar ponsel. Akhirnya, saat senja mulai turun, sebuah pesan singkat masuk. "Selamat. Maaf aku belum bisa datang. Ada urusan penting. Jaga diri." Begitu saja. 3 kalimat pendek. Tanpa foto. Tanpa rasa. Tanpa cinta. Nadia tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis bukan karena lelah, bukan karena nyeri di tubuhnya, tapi karena sesuatu dalam hatinya remuk berkeping-keping. Raka benar-benar tak peduli. Ia tak datang saat anak mereka lahir. Bahkan ucapannya terdengar lebih seperti pesan seorang kolega, bukan dari seorang suami. Ibunya duduk di samping ranjang, mengelus pundaknya. "Sabar ya, Nak." Mungkin dia bingung harus bersikap bagaimana. Nadia hanya menggeleng pelan, tidak yakin apakah ia masih sanggup memberi Raka alasan. Perasaan kecewa begitu pekat. Tidak, ini bukan soal bingung. Ini soal pilihan. Dan Raka memilih untuk tidak hadir. Beberapa hari di rumah sakit terasa sunyi. Teman-teman mengirim ucapan selamat lewat pesan atau bunga. Tapi tak ada dari keluarga Raka yang datang. Tak ada satupun. Seolah-olah kelahiran Arka bukanlah sesuatu yang layak dirayakan oleh pihak mereka. Nadia mulai merasa hampa. Ia baru saja melewati peristiwa paling besar dalam hidupnya, tapi yang ia dapatkan hanyalah sunyi dan pengabaian. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku terlalu berharap? Apakah aku terlalu percaya? Namun setiap kali rasa itu datang, ia akan memandangi wajah Arka. Wajah polos yang menjadi pengingat bahwa hidupnya kini bukan tentang Raka lagi, tapi tentang anak ini, tentang bagaimana ia harus bertahan demi Arka. Malam pertama di rumah setelah keluar dari rumah sakit, Nadia duduk di samping ranjang, menatap Arka yang terlelap dalam tidur. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecil yang biasa ia pakai untuk menulis perasaannya. "Hari ini aku benar-benar merasa sendiri. Tidak pernah kubayangkan melahirkan anak sendirian, tanpa tangan suamiku menggenggamku, tanpa pelukannya setelah perjuangan panjang. Tapi mungkin inilah titik balikku. Hari ini, aku kehilangan sebagian dari hatiku, tapi aku juga menemukan seluruh hidupku di dalam dirimu, Arka." Air matanya jatuh membasahi halaman buku itu. Dan di tempat yang berbeda, puluhan kilometer dari sana, Raka duduk di sebuah kamar hotel, dengan Dita bersandar di pundaknya. Ia membaca pesan Nadia yang ia abaikan sejak pagi. Sekilas rasa bersalah menghampiri, tapi cepat diusir oleh senyum manja wanita di sampingnya. Raka memilih diam, memilih pergi, dan membiarkan luka itu tumbuh di hati wanita yang pernah ia janji untuk cintai selamanya. 3 minggu telah berlalu sejak Arka lahir. Tubuh Nadia mulai pulih perlahan, tapi jiwanya belum. Luka karena ketidakhadiran Raka di momen paling sakral hidupnya masih menganga. Hari demi hari dilalui dengan senyuman palsu dan energi sisa. Di balik senyum hangatnya kepada Arka, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi. Raka belum juga pulang. Tidak ada ucapan sayang. Tidak ada video call menatap Arka.
Tidak ada pertanyaan tentang kondisi pasca melahirkan. Hanya pesan-pesan singkat yang dingin seperti angin malam, seolah ia sekadar menjalankan kewajiban membalas pesan, bukan menyampaikan cinta. Nadia sudah tak tahu harus berharap atau menyerah. Tapi hatinya masih mencoba berbaik sangka. Mungkin Raka benar-benar sedang dalam tekanan pekerjaan. Mungkin ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai ayah. Mungkin, dan mungkin. Tapi semua itu tak lagi cukup untuk membungkam kegelisahan yang tumbuh semakin liar di dada. Hingga suatu pagi, segalanya berubah. Nadia sedang menyusui Arka ketika notifikasi dari salah satu akun sosial media muncul. Seorang teman lama, Fitri, mengirimkan pesan dengan tautan dan satu kalimat pendek. "Nat, maaf. Aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi kamu harus lihat ini." Dengan jantung yang berdegup keras, Nadia membuka tautan itu. Detik pertama, ia hanya melihat sebuah unggahan Instagram dari akun milik seorang perempuan, Dita. Perempuan yang beberapa waktu lalu sempat ia curigai. Foto itu diambil di sebuah taman yang tak asing. Karena itu taman kota yang sering dikunjungi Nadia dan Raka dulu, saat mereka baru menikah. Dita mengenakan kebaya modern berwarna putih gading, berdiri di samping seorang pria, yang ternyata adalah Raka. Raka, suaminya. Dalam balutan jas coklat muda, Raka tampak tersenyum, memegang tangan Dita dengan mesra. Di bawah foto itu, tertulis caption, "Terima kasih Tuhan, akhirnya kami resmi. Bismillah untuk kehidupan baru hati merah 2. Dunia Nadia seperti berhenti berputar. Tangannya gemetar hebat, Arka nyaris terjatuh dari gendongannya kalau ia tak segera tersadar. Ia menatap layar ponsel lagi dan lagi, memastikan matanya tidak menipunya. Tapi kenyataannya tidak berubah. Itu memang Raka. Dan itu memang pernikahan. Raka telah menikah lagi. Sementara ia, istri sah yang baru saja melahirkan anaknya, ditinggalkan begitu saja tanpa kepastian. Tangis Nadia pecah di ruang tengah rumah itu. Tangis yang keluar bukan hanya karena sakit, tapi juga karena rasa hancur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua perasaan campur aduk, marah, kecewa, bingung, muak, jijik, dan sedih. Teramat sedih. Ia menelpon Fitri. Dengan suara tercekat, ia bertanya, Ini beneran? Mereka nikah?" Fitri di seberang sana menghela napas berat. "Iya, Nat. Aku tahu kamu gak akan percaya kalau cuma dari aku. Tapi fotonya udah banyak disebar teman-teman kuliah Raka. Mereka nikah di Bandung 2 minggu lalu. Katanya diam-diam aja, karena Raka belum beres urusan rumah tangganya." Nadia nyaris muntah. 2 minggu lalu? Itu berarti, saat ia masih di rumah sakit, saat ia sedang menyusui Arka untuk pertama kalinya, saat ia masih berharap Raka akan datang, lelaki itu justru berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Tubuh Nadia limbung. Ia terduduk di lantai, memeluk Arka sambil menangis sekeras-kerasnya. Tangis yang tak bisa lagi ditahan. Setelah hari itu, Nadia berubah. Ia tak lagi menunggu pesan Raka. Ia tak lagi membuka galeri foto mereka. Ia tak lagi membaca ulang percakapan lama yang dulu menguatkannya saat LDR. Yang ada hanyalah kemarahan dan niat untuk bangkit. Ia menemui pengacara syariah lokal dan mulai memproses gugatan cerai. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi sekarang. Perempuan yang ia pikir hanya teman kerja ternyata adalah orang ketiga. Dan suaminya? Pengkhianat, pengecut. Lelaki yang tidak hanya mengkhianati cinta, tapi juga merendahkan harga dirinya sebagai seorang ibu dan istri. Nadia menolak berbicara langsung dengan Raka. Semua komunikasi ia serahkan kepada pengacaranya. Bahkan ketika Raka akhirnya mengirim pesan, "Kamu salah paham. Aku bisa jelasin." Nadia tidak membalas. Ia hanya membaca pesan itu sambil menahan napas, lalu menghapusnya. Baginya, tidak ada penjelasan yang pantas untuk pengkhianatan sebusuk itu. Raka bahkan tidak menunggu proses perceraian selesai. Ia sudah sah menikahi Dita di kota lain. Sementara Nadia masih berstatus istri sah, masih dalam masa nifas, masih menyusui anaknya. Apa yang lebih menyakitkan dari ini? Setelah proses hukum berjalan, Nadia kembali fokus pada hidupnya dan Arka. Ia mulai berdiri tegak, meski hatinya masih luka.
Ia memutuskan tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Ia mencari pekerjaan sampingan dari rumah, menjual kue, membuka pesanan hampers bayi, dan perlahan, ia mulai bangkit. Ibunya menjadi satu-satunya tempat sandaran. Arka menjadi sumber kekuatannya. Setiap malam, saat bayi mungil itu tidur di pelukannya, Nadia berjanji, "Mama nggak akan biarkan kamu tumbuh dalam kebohongan. Kamu akan tahu, Nak, bahwa kamu lahir dari cinta yang tulus. Tapi kamu juga akan tahu bahwa dunia ini kadang kejam. Dan Mama akan pastikan kamu cukup kuat untuk menghadapi semuanya." Setelah perceraian itu disahkan, seolah ada pintu besar dalam hidup Nadia yang tertutup dengan bunyi gemuruh. Namun, di balik pintu yang menutup itu, perlahan muncul celah cahaya yang tak pernah ia sangka ada. Kebebasan dan keberanian. Bukan berarti luka di hatinya sembuh dalam semalam. Luka itu masih ada, terpatri dalam-dalam. Tapi kini, ia memilih untuk tidak mengeluh. Tidak menangis di depan orang. Tidak mencari simpati. Ia hanya ingin satu hal, bertahan dan membuktikan bahwa ia mampu. Nadia tak lagi mengirimkan pesan suara kepada Raka. Tak ada lagi panggilan malam-malam untuk memohon penjelasan. Tak ada air mata yang ia tumpahkan hanya karena melihat foto Raka bersama Dita yang tak sengaja muncul di beranda sosial medianya. Semua ia simpan. Semua ia tekan dalam dada, dikubur bersama harapan-harapan yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Dan dari luka itulah, lahir kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal. Arka, yang kini berusia 4 bulan, masih sering terbangun tengah malam. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia memandangi wajah anak itu dengan mata penuh cinta. Dalam Arka, ia melihat alasan untuk terus hidup. Setelah menyusui dan menidurkan Arka kembali, Nadia menyalakan kompor dan mulai membuat adonan kue. Ia mengubah ruang dapur kecilnya menjadi pusat produksi kecil-kecilan. Ia mulai dengan menjual kue basah di lingkungan sekitar. Risoles, pastel, lemper, semua ia buat dengan tangan sendiri. Pelan tapi pasti, pesanan mulai datang. Banyak tetangga yang awalnya merasa kasihan, tapi kemudian mulai kagum. "Ibu muda itu hebat ya," bisik seorang tetangga pada yang lain. "Suaminya ninggalin, tapi dia malah makin kuat. Sekarang kuenya enak-enak lagi." Komentar seperti itu tidak pernah sampai ke telinga Nadia secara langsung, tapi ia bisa merasakannya dari cara orang menatapnya, tidak lagi dengan iba, tapi dengan penghargaan. Itu cukup untuk membuatnya tersenyum saat malam tiba dan tubuhnya letih. Tak hanya kue, Nadia juga mulai menjual hampers bayi secara online. Bermodalkan kreativitas, handuk kecil, perlengkapan mandi bayi, dan pita warna-warni, ia merangkainya menjadi bingkisan menarik. Ia memotret hasil kreasinya dengan kamera ponsel seadanya dan mengunggahnya ke media sosial. Tak disangka, salah satu desain hampersnya menjadi viral setelah seorang selebgram lokal memesannya untuk acara akikah. Pesanan langsung membanjir. Nadia harus begadang beberapa malam sambil merawat Arka untuk memenuhi semua orderan. Capek? Tentu. Tapi di setiap keringat yang mengalir, Nadia merasa sedang menyembuhkan dirinya. Di setiap produk yang selesai ia kemas, ia merasa sedang membangun kembali harga dirinya yang sempat dihancurkan pengkhianatan. "Kalau aku nggak kuat untuk diriku sendiri, setidaknya aku harus kuat untuk Arka," ucapnya pelan pada diri sendiri. Ada malam-malam di mana air mata tetap datang. Saat Arka sudah tidur, dan sepi mulai menyelinap ke kamar kecil mereka, Nadia terkadang tak bisa menahan tangis. Tapi tidak seperti dulu, kini ia menangis bukan karena ingin menyerah, melainkan karena lelah. Karena ia tahu, besok ia harus kembali bangkit lagi. Tangisnya tidak lagi penuh tanya, melainkan berisi tekad. Ia tak pernah membicarakan Raka lagi. Kepada siapapun. Bahkan ketika seorang teman bertanya, "Kalau Raka tiba-tiba datang dan minta maaf, kamu masih mau balikan?" Nadia hanya tersenyum dingin dan menjawab, "Ada luka yang gak layak disembuhkan. Cukup jadi pelajaran." Ia menyimpan semua dendam itu dalam diam. Ia tidak ingin memamerkan kebencian. Ia ingin menyimpan semuanya seperti batu tajam dalam saku. Berat, menyakitkan, tapi menjadi pengingat bahwa ia tak boleh kembali ke masa itu lagi. 1 tahun berlalu. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria. Rambutnya tebal,
matanya bulat seperti Raka. Tapi Nadia tak pernah membiarkan dirinya membenci bagian manapun dari anak itu, walau wajah Arka mengingatkannya pada masa lalu. Justru sebaliknya, Arka adalah simbol kekuatannya. Setiap kali ia menatap mata anak itu, ia tahu ia tidak gagal sebagai wanita. Yang gagal adalah mereka yang meninggalkan, bukan yang ditinggalkan. Nadia kini lebih tegak. Ia mulai diundang ke acara UMKM lokal untuk berbagi cerita soal usaha kecil dari rumah. Ia mulai punya jaringan pelanggan tetap. Ia mulai menerima pelatihan daring tentang manajemen usaha kecil, marketing, bahkan keuangan dasar. Ia yang dulu hanya bergantung pada gaji suami, kini menjadi kepala rumah tangga yang cerdas dan mandiri. Di balik semua pencapaian itu, tak ada sorak-sorai. Tak ada standing ovation. Hanya seorang ibu yang memilih tidak hancur meski seluruh dunianya pernah runtuh. Seorang wanita yang membuktikan bahwa kekuatan tidak selalu datang dari otot atau suara keras, tapi dari hati yang sudah terlalu sering terluka, dan tetap memilih untuk mencintai. Suatu malam, Nadia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada garis lelah di sekitar matanya. Tapi ada juga cahaya baru, cahaya yang lahir dari perjalanan panjang seorang penyintas. Ia tersenyum kecil, lalu menulis di buku hariannya. Luka ini mungkin tidak akan hilang. Tapi aku tidak akan mengizinkannya melumpuhkanku. Aku berdiri bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena aku memutuskan untuk bangkit. Dan aku akan terus melangkah. Karena aku adalah ibu. Karena aku adalah aku. Waktu adalah penyembuh yang paling jujur. Ia tak pernah menjanjikan keajaiban, tapi pelan-pelan, ia mengikis luka hingga akhirnya yang tertinggal hanyalah bekas yang menguatkan. Sudah 3 tahun berlalu sejak malam menyakitkan itu. Malam ketika Nadia mengetahui bahwa rumah tangganya berakhir dengan pengkhianatan. 3 tahun sejak ia melahirkan Arka tanpa kehadiran sang ayah. 3 tahun sejak ia memilih untuk bangkit dari reruntuhan hidup yang ditinggalkan Raka. Dan kini, hidupnya telah berubah. Begitu jauh berubah. Arka tumbuh menjadi anak yang sehat, ceria, dan menggemaskan. Usianya baru 3 tahun, tapi tutur katanya sudah rapi, dan keinginannya belajar sangat besar. Ia menyukai buku bergambar, mobil-mobilan, dan roti buatan ibunya. Setiap pagi, sebelum Nadia berangkat mengantar pesanan atau rapat dengan rekan UMKM, Arka selalu berkata, "Mama jangan lupa bawa roti buat Bu Guru, ya." Seolah ia sudah jadi asisten kecil yang paham dunia ibunya. Nadia sendiri semakin berkembang. Usaha kue rumahan dan hampers bayi yang dulu ia rintis dari dapur kecil, kini sudah punya tempat produksi sendiri di lantai bawah rumah kontrakan barunya. Ia mempekerjakan 2 ibu rumah tangga tetangga yang membantu bagian pengemasan dan pengiriman. Bahkan, ia baru saja mendapat tawaran kerjasama dari toko perlengkapan bayi di pusat kota. Bahkan dalam diamnya, dunia memperhatikan kerja keras Nadia. Wajahnya pernah dimuat di majalah lokal sebagai ibu inspiratif, dan undangan seminar parenting serta UMKM datang bertubi-tubi. Tapi tak ada yang tahu betapa panjang jalan yang telah ia tempuh. Tak ada yang benar-benar tahu bahwa semua kekuatan itu lahir dari luka yang pernah hampir menghancurkannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kehidupan Raka berbalik arah. Setelah menikah dengan Dita, awalnya semuanya tampak sempurna. Mereka tinggal di apartemen mewah, menjalani kehidupan glamor, dan tampil di media sosial seolah pasangan paling bahagia di dunia. Tapi di balik itu, Raka bekerja keras mempertahankan gaya hidup mereka yang tinggi, lebih tinggi dari kemampuannya. Usaha yang ia bangun dengan ambisi dan sokongan pinjaman mulai goyah. Pandemi yang sempat melanda membawa kerugian besar. Proyek-proyeknya terbengkalai. Investor mulai menarik dana. Dan Dita tak sabar menunggu proses pemulihan yang lambat. "Maaf, Rak. Aku nggak mau hidup miskin," kata Dita dingin suatu malam, setelah Raka kehilangan kontrak bisnis terakhirnya. Ia meninggalkan Raka begitu saja, membawa koper berisi pakaian bermerek dan kenangan palsu mereka. Beberapa minggu kemudian, Nadia mendengar kabar bahwa Dita telah menikah dengan seorang pengusaha tua yang kaya raya. Tak butuh waktu lama bagi perempuan itu untuk melupakan segalanya. Dan Raka? Ia tinggal seorang diri di kamar kecil di pinggiran kota, menyambung hidup dari pekerjaan serabutan. Tidak ada yang peduli padanya. Dunia yang dulu ia banggakan telah menelannya bulat-bulat.
Ironisnya, di saat dunia Raka runtuh, dunia Nadia justru sedang dalam masa panen. Dan tak sekalipun ia menoleh ke belakang untuk melihat reruntuhan masa lalu itu. Tapi hidup memiliki caranya sendiri mempertemukan masa lalu dan masa kini. Suatu hari, Nadia sedang mengantar Arka ke taman bermain dekat rumah, ketika ia mendengar suara familiar. Nadia? Ia menoleh. Dan di sana, berdiri seorang pria dengan wajah yang dulu begitu ia cintai. Raka. Tapi lelaki itu bukan lagi Raka yang ia kenal. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusam, rambutnya mulai beruban meski usianya belum 40. Bajunya lusuh, dan ada kantung mata dalam yang menunjukkan kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Arka. Raka menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Arka bersembunyi di balik kaki Nadia, bingung melihat siapa pria asing itu. Nadia berdiri tenang. Tak ada lagi gejolak di dadanya. Ia tidak marah, tidak gugup, tidak rapuh. Ia hanya merasa hampa. Seolah lelaki ini hanyalah bayangan masa lalu yang sudah tak punya makna. Ada perlu apa, Raka? Tanyanya datar. Aku minta maaf, Nat, untuk semuanya. Raka menunduk, suaranya parau. Aku salah. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu dan anak kita. Aku pikir hidupku akan lebih baik. Tapi semuanya hancur. Nadia menatapnya lama, kemudian berkata pelan, aku tahu. Raka tampak berharap lebih. Aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma pengen lihat Arka, kadang-kadang. Kalau kamu izinkan. Nadia mengelus kepala anaknya. Arka masih terlalu muda untuk mengerti. Tapi ia juga terlalu berharga untuk diusik lagi oleh luka lama. Maaf, Raka. Kamu kehilangan hak itu sejak kamu memilih pergi saat aku paling butuh kamu. Raka ingin menjawab, tapi mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Nadia membalikkan badan, menggandeng Arka, dan berjalan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak lagi. Di belakangnya, Raka berdiri terpaku, ditelan kesepian yang dulu ia pilih sendiri. Di rumah malam itu, Nadia menatap Arka yang tertidur sambil memeluk boneka beruang kesayangannya. Lalu ia duduk menulis di buku hariannya. Dulu aku berdoa agar kamu kembali. Tapi kini aku bersyukur kamu memilih pergi. Karena dari kepergianmu, aku belajar menjadi kuat. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Dan aku belajar bahwa orang yang paling aku andalkan ternyata adalah diriku sendiri. Dan sekarang, aku bahagia tanpa kamu. Langit siang itu kelabu, seolah ikut menahan napas melihat apa yang terjadi di depan rumah Nadia. Suasana halaman yang biasanya riuh dengan suara tawa Arka dan anak-anak tetangga mendadak terasa beku. Di ambang pintu, berdiri sosok yang dulu pernah menjadi pusat dunia Nadia, Raka. Namun hari itu, ia tampak seperti bayangannya sendiri. Pucat, kurus, baju lusuh yang sudah kehilangan warnanya, dan wajah yang tak lagi menyimpan arogansi seperti dulu. Matanya merah, tapi bukan karena marah. Bukan karena marah pada dunia, melainkan pada dirinya sendiri. Nadia berdiri di ambang pintu dengan tatapan dingin. Ia tak menyangka Raka benar-benar akan datang ke rumahnya. Setelah pertemuan singkat di taman beberapa hari lalu, ia kira Raka akan menghilang begitu saja lagi. Tapi rupanya kali ini berbeda. Raka berdiri di sana, tanpa gengsi, tanpa dalih, dan tanpa kuasa. Nah? Suaranya parau, nyaris berbisik, boleh aku masuk sebentar? Nadia tak menjawab. Ia menimbang. Ada Arka di dalam. Ada masa lalu yang belum selesai. Ada harga diri yang sudah ia bangun susah payah. Tapi juga ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin mendengar. Bukan karena rindu, tapi karena ingin menyelesaikan semuanya dengan kepala tegak. Akhirnya, ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat. 15 menit, katanya tegas. Raka masuk perlahan, seperti seseorang yang merasa tak layak menginjak lantai rumah itu. Ia duduk di sofa tamu yang dulu dibelinya bersama Nadia, kini penuh bantal rajut hasil kerajinan tangan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya, menunduk. Mulai dari minta maaf, jawab Nadia. Raka mengangguk cepat. Aku minta maaf. Dari lubuk hati paling dalam. Aku menyesal.
Aku sadar aku sudah menghancurkan segalanya. Aku ninggalin kamu, ninggalin anak kita, untuk sesuatu yang ternyata kosong. Dita pergi. Bisnisku hancur. Teman-teman menjauh. Dan aku, cuma punya penyesalan sekarang. Nadia duduk di seberangnya, tenang tapi waspada. Ia sudah terbiasa menahan emosi. Sudah belajar mengendalikan reaksi. Yang ia perhatikan bukan hanya kata-kata Raka, tapi nada dan gestur tubuhnya. Dan kali ini, ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ada di mata pria itu. Ketulusan. Tapi apakah itu cukup? Aku nggak datang buat minta balikan. Lanjut Raka pelan. Aku cuma pengen dekat sama Arka. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku pengen menebus apa yang udah aku rusak. Aku pengen Arka tahu siapa ayah kandungnya. Nadia terdiam. Di dalam hatinya, ada perang tak berkesudahan. Naluri keibuan ingin melindungi Arka dari luka apapun. Tapi bagian lain bertanya, apa adil jika ia memutuskan segalanya tanpa memberi Arka kesempatan mengenal asal-usulnya? Aku nggak butuh kamu buat jadi ayah sekarang, kata Nadia akhirnya, suaranya tegas. Arka udah cukup bahagia. Aku udah cukup kuat. Hidup kami nggak kekurangan. Tapi kalau suatu hari Arka bertanya, aku nggak akan bohong. Aku akan bilang siapa kamu, dan keputusan mengenalmu atau tidak aku serahkan ke dia. Raka mengangguk, meski matanya mulai berkaca-kaca. Itu lebih dari cukup buatku. Terima kasih. Nadia menatap jam dinding. 15 menit hampir habis. Tapi ia tak langsung menyuruh Raka pergi. Ia berdiri, lalu berjalan ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali sambil menggendong Arka yang sedang menggosok matanya. Anak itu baru saja bangun tidur. Rambutnya masih berantakan. Ia menatap Raka dengan rasa ingin tahu. Arka, kata Nadia lembut, ini Raka. Dia teman lama mama. Arka mengangguk pelan, lalu menyembunyikan wajah di bahu ibunya. Raka tersenyum pahit. Aku nggak maksa dikenalin sebagai ayah, bisiknya. Aku ngerti. Tapi bolehkah, sesekali ketemu? Nadia menatapnya dalam-dalam. Itu bukan hakmu. Tapi mungkin kalau kamu terus berubah, suatu hari aku akan percaya kamu pantas punya waktu dengan Arka. Tapi saat ini, jangan terlalu berharap. Raka menunduk, pasrah. Aku terima. Terima kasih kamu masih izinin aku masuk, walau cuma sebentar. Ia bangkit dari sofa, lalu melangkah pelan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi dan berkata, aku bangga sama kamu, Nat. Kamu luar biasa. Lebih dari yang pernah aku bayangkan. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka pergi, seperti menatap bayangannya yang perlahan menghilang di balik kabut sore. Malamnya, setelah Arka tidur, Nadia duduk di beranda sambil memandangi langit gelap. Dalam diam, ia merenung. Ia tak pernah membayangkan hari di mana Raka kembali, bukan sebagai suami, bukan sebagai cinta, tapi hanya sebagai orang asing yang dulu pernah ia beri segalanya. Ia tidak tahu apakah Raka benar-benar akan berubah. Tapi yang pasti, ia tidak akan membuka pintu hatinya untuk luka yang sama. Kini, Nadia tidak hanya seorang ibu yang kuat, tapi juga perempuan yang paham harga dirinya. Dan itu tak ternilai. Hujan turun pelan sore itu. Gerimis mengetuk atap rumah Nadia dengan ritme yang nyaris melankolis. Di dalam, suasana begitu hening. Arka tertidur di kamar, pelukannya erat pada boneka kelinci lusuh kesayangannya. Sementara itu, Nadia berdiri di depan pintu rumah, membeku, berhadapan dengan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Raka. Lelaki itu berdiri dengan wajah penuh harap dan penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Matanya sembab, suara napasnya berat. Jemarinya sedikit bergetar, seperti seseorang yang menggenggam harapan terakhir di ujung kehancuran. Nadia, bisiknya lirih, aku tahu aku salah, aku tahu aku keterlaluan. Tapi aku mohon, dengarkan aku. Tolong beri aku satu kesempatan, bukan untuk kembali padamu, tapi untuk menebus segalanya. Nadia tidak menjawab. Ia berdiri kaku, tangan terlipat di dada, dan pandangan menembus langsung ke mata Raka. Tatapan itu, dingin, tapi bukan karena marah. Dingin karena kecewa yang telah mengering. Seperti salju yang telah menutupi tanah retak. Tidak terlihat,
tapi dalam. Aku tahu aku gak pantas dapat pengampunan darimu. Tapi aku gak bisa hidup seperti ini terus. Aku terus dihantui semua yang aku tinggalkan. Kamu, Arka, lanjut Raka, suaranya pecah. Setiap malam aku tidur di lantai sempit rumah petakan dan terbangun dengan mimpi buruk. Semua wajah yang aku abaikan terus menghantui. Aku cuma pengen ditebus, dimaafkan. Masih tanpa sepatah kata pun, Nadia membuka pintu sedikit lebih lebar. Sejenak, Raka mengira ia diizinkan masuk. Tapi ternyata tidak. Nadia hanya memberi kesempatan bagi Raka untuk melihat sesuatu yang tak ternilai. Ia mempersilakan Raka melihat sekilas ke ruang tengah rumah itu, tempat Arka tertidur di sofa kecil, tubuh mungilnya terbungkus selimut biru muda. Di dekatnya, tergeletak buku bergambar tentang bintang dan planet, dan cangkir susu yang belum habis diminum. Raka terdiam. Tangannya menggenggam kusen pintu erat-erat. Dadanya sesak, matanya mulai basah. Ia menutup mulutnya agar tidak menangis keras. Dia tumbuh tanpa kamu, ucap Nadia akhirnya, suaranya pelan, tapi tajam. Tanpa sosok yang seharusnya memeluknya saat ia demam. Tanpa pelukan ayah saat ia belajar jalan. Tanpa suara laki-laki dewasa yang membacakan dongeng sebelum tidur. Raka hendak menyela, tapi Nadia mengangkat tangannya. Dan kamu tahu apa yang menyakitkan? Lanjutnya, matanya menatap dalam, bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena kamu memilih pergi untuk perempuan lain. Saat aku hamil 9 bulan. Saat aku menahan kontraksi sendirian di ruang bersalin. Saat aku menangis sendirian malam demi malam. Hujan semakin deras. Raka menunduk, air hujan bercampur air mata di pipinya. Jadi jangan datang ke sini membawa kata, maaf, dan berharap semua bisa kembali seperti semula. Luka ini terlalu dalam. Terlalu berakar. Dan aku, Nadia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan pelan, sudah berdamai dengan kenyataan kalau kamu tidak layak mendapatkan maafku. Raka menatapnya dengan harapan terakhir yang perlahan padam. Jadi, kamu benar-benar tidak akan memaafkanku. Nadia menatap lurus. Maaf itu hak, bukan kewajiban. Dan aku memilih untuk tidak memberikannya. Perlahan, ia menutup pintu rumahnya. Tak terbanting, tak terburu-buru. Tapi cukup kuat untuk menunjukkan batas. Cukup keras untuk menegaskan bahwa yang ada di dalam rumah itu adalah hidup baru. Hidup yang tak lagi punya ruang untuk masa lalu yang beracun. Di luar, Raka masih berdiri. Menatap pintu yang kini tertutup. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi ia tidak bergerak. Ia membiarkan dirinya larut dalam penolakan itu, karena untuk pertama kalinya, ia sadar ini bukan penolakan karena benci. Ini adalah penolakan karena cinta itu telah mati. Dan mayat cinta itu sudah dikubur dalam-dalam oleh luka yang ia buat sendiri. Malam itu, Nadia duduk di samping Arka, mengelus rambut anaknya yang lebat. "Mama, kenapa orang itu nangis?" tanya Arka setengah sadar, masih mengingat bayangan sama Raka yang berdiri di depan rumah tadi. Nadia tersenyum lembut, mencium dahi anaknya. Karena kadang orang dewasa menangis saat mereka tahu sudah terlalu terlambat. Arka mengangguk kecil, lalu tertidur kembali. Dan Nadia tahu, malam itu ia telah memutus rantai luka. Ia tak perlu dendam, ia tak perlu membalas. Ia hanya perlu menutup pintu dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak dan hati yang tak lagi membawa beban dari masa lalu. Pagi itu, matahari menyelinap masuk lewat jendela kamar Arka, menari di permukaan spray bergambar roket dan planet. Nadia duduk di meja makan sambil menyeduh teh hangat, memandangi halaman rumah yang kini tertata rapi dengan tanaman-tanaman hijau hasil tangannya sendiri. Rumah mungil itu bukanlah istana, tapi penuh kehangatan dan cinta. Di tengah kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang utuh. Bukan kebahagiaan yang lahir dari pelarian, apalagi dari balas dendam. Tapi dari hati yang telah sembuh perlahan, setelah bertahun-tahun digores dan dilukai. Arka, kini berusia hampir 4 tahun, berlari kecil ke arah Nadia sambil membawa buku gambar. "Mama, lihat, aku gambar keluarga kita." Nadia tersenyum dan mengangkat Arka ke pangkuannya. Di kertas itu tergambar 3 sosok. 1 perempuan dengan rambut panjang, 1 anak kecil tersenyum lebar, dan 1 matahari besar di sudut kanan atas.
Siapa ini? Tanya Nadia sambil menunjuk gambar perempuan itu. Ini Mama, terus ini aku. Dan ini, ia menunjuk matahari, ini cahaya. Karena Mama bilang walau Papa nggak di sini, cahaya Tuhan selalu jaga kita. Nadia tak mampu berkata apa-apa. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Arka tumbuh dengan hati yang lembut. Ia tidak tumbuh dalam dendam, walaupun hidup mereka dimulai dengan pengkhianatan. Dan itu adalah keberhasilan terbesarnya sebagai ibu. Sudah hampir setahun sejak Raka terakhir berdiri di depan rumahnya, memohon dimaafkan. Setelah kejadian itu, ia memang tidak pernah kembali. Sesekali Nadia mendengar kabar samar, Raka tinggal di kamar kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dari kerja serabutan, ditinggalkan semua teman yang dulu memujanya saat sedang berada di puncak. Dita, istri keduanya, pergi bersama pria lain. Hidup Raka kini seperti puing-puing kapal karam, berserakan, tak ada arah. Tapi Nadia tak pernah mencari tahu lebih jauh. Ia tak pernah menginginkan kabar buruk tentang Raka sebagai pelipur lara. Ia tak pernah menunggu deritanya sebagai bentuk pembalasan. Dendam bukanlah cara untuk menyembuhkan luka. Pada akhirnya, hanya bisa benar-benar sembuh ketika seseorang memilih untuk tidak memeliharanya. Nanti Arka sekolah kemana? Tanya bocah itu polos. Arka mau sekolah di mana? Balas Nadia sambil mengusap rambut anaknya. Yang ada bukunya banyak, dan ada taman. Nadia tertawa kecil. Mama akan carikan yang terbaik. Yang dekat taman, dan penuh buku. Ia ingat betul bagaimana dulu ia harus memulai dari nol. Setelah bercerai dari Raka, tak ada tabungan, tak ada harta, hanya bayi mungil dan luka di dada. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai dari menjual kue buatan sendiri, membuka pre-order kecil-kecilan dari rumah, lalu berkembang ke catering dan hampers. Perlahan, usahanya dikenal. Ia tidak menjadi miliarder, tapi cukup untuk menghidupi Arka dengan layak, bahkan lebih. Dan yang paling penting, ia tak pernah menyalahkan Arka atas semua luka itu. Bahkan, karena Arka lah, ia bisa bertahan. Anak itu adalah cahaya di ujung lorong gelap. Ia membuktikan bahwa cinta seorang ibu mampu mengubah amarah menjadi kekuatan, dan kesedihan menjadi motivasi. Suatu hari, di sebuah pameran UMKM di kota, Nadia berdiri di booth kecilnya yang dipenuhi makanan olahan sehat untuk anak-anak. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya bersinar, dan sikapnya anggun. Beberapa pengunjung bahkan mengira ia seorang pengusaha besar, padahal semua masih ia kelola sendiri. Tak jauh dari sana, berdiri seseorang yang memperhatikannya diam-diam. Raka. Ia melihat dari kejauhan. Wajahnya lebih tua dari usianya. Kerutan di dahi dan mata menunjukkan betapa kerasnya hidup yang ia jalani kini. Ia memandangi Nadia yang sedang tersenyum, menjelaskan produknya pada seorang ibu muda. Ada kekaguman dalam matanya, dan kepedihan. Ia tahu, ia pernah menghancurkan perempuan itu. Tapi kini, yang ia lihat adalah seseorang yang jauh lebih kuat daripada siapapun yang pernah ia kenal. Namun, Raka tidak mendekat. Ia hanya menunduk, lalu berjalan menjauh, membawa serta perasaan bersalah yang tak pernah akan terhapus. Dan Nadia? Ia tak pernah tahu bahwa Raka sempat datang hari itu. Tapi bahkan jika ia tahu, mungkin ia hanya akan tersenyum samar, tanpa amarah, tanpa luka. Karena kebahagiaannya hari ini tak datang dari melihat Raka jatuh, tapi dari bangkitnya dirinya sendiri. Ia tidak butuh balas dendam. Ia tidak ingin kisah pahit itu menjadi inti hidupnya. Ia hanya ingin Arka tumbuh dalam kasih, dan dirinya berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Di akhir hari, saat senja mulai turun dan langit berubah jingga, Nadia duduk di beranda rumah, menatap langit. Ia bukan lagi perempuan yang pernah ditinggalkan saat paling rapuh. Ia kini adalah ibu yang membesarkan anak dengan penuh cinta, perempuan yang membangun kehidupannya kembali dari reruntuhan, dan manusia yang memilih untuk memaafkan, tanpa harus mengulangi. Karena maaf bukan selalu berarti membuka kembali pintu. Dan bahagia, bukan tentang membalas, tapi tentang bangkit, dan melangkah dengan tenang. Waktu berlalu. Musim berganti, dan hidup terus berjalan dengan caranya yang tak pernah bisa diprediksi. Sudah hampir 5 tahun sejak semua itu terjadi. Pengkhianatan, air mata, kelahiran Arka,
dan kepergian Raka. 5 tahun yang tidak mudah, tapi cukup untuk membentuk Nadia menjadi sosok yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Perempuan yang utuh, mandiri, dan damai. Suatu pagi yang tenang, Nadia duduk di sudut favoritnya. Sebuah meja kecil di dekat jendela kamar, dengan tanaman-tanaman gantung yang merambat di sekitarnya. Di depannya, terbuka sebuah jurnal tua berwarna coklat muda. Sampulnya mulai usang karena sering disentuh. Di dalamnya tertulis potongan-potongan kisah hidupnya. Patah hati, perjuangan, cinta seorang ibu, dan pertumbuhan seorang perempuan. Di luar jendela, Arka sedang bermain di taman bersama 2 teman sekolahnya. Tawa mereka terdengar nyaring, mengisi ruang rumah dengan keceriaan yang tulus. Melihat itu, senyum Nadia mengembang. Anak itu, yang dulu ia lahirkan dalam kesendirian dan tangis, kini tumbuh menjadi sumber kekuatannya. Arka bukan hanya anaknya, ia adalah alasan Nadia mampu melewati badai. Hari ini, tanpa alasan khusus, Nadia ingin menulis lagi. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia telah benar-benar sembuh. Tangannya mulai menulis pelan. Terima kasih, Raka. Terima kasih karena dulu kamu pergi. Karena kepergianmu, aku dipaksa berdiri sendiri. Aku menangis, tersungkur, merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, justru dari titik itu aku belajar bangkit. Dan dalam proses itulah aku menemukan kekuatanku sendiri. Terima kasih karena pernah menyakitiku. Karena rasa sakit itulah aku tahu rasanya kehilangan, dan dari sanalah aku belajar mencintai diri sendiri. Aku tahu kini bahwa aku cukup. Aku layak bahagia, tanpa harus memohon cinta dari siapapun. Tapi, maaf, aku tak pernah ingin mengulang luka yang sama. Jika hari itu kamu datang untuk kembali, dan aku menutup pintu, itu bukan karena aku membenci, tapi karena aku mencintai diriku yang sekarang. Diriku yang membutuhkan kedamaian, bukan penyesalan masa lalu. Kamu dan aku punya kisah, dan kisah itu sudah selesai. Aku tidak akan menghapus bab-bab lama, karena itu bagian dari perjalanan. Tapi aku juga tak akan membukanya lagi, karena kini aku sedang menulis cerita baru. Cerita yang tidak melibatkan kamu sebagai tokoh utama. Aku bahagia. Bukan karena melihatmu menderita, tapi karena aku berhasil bertahan. Dan itu cukup. Nadia menutup jurnalnya dengan tenang. Tak ada air mata. Tak ada gejolak di dada. Hanya kelegaan yang sunyi. Sebuah akhir yang tidak dramatis, tapi menghangatkan. Ia berdiri dan melangkah keluar, menyambut Arka yang berlari menghampirinya dengan keringat dan senyum lebar. "Mama, aku tadi menang lari," serunya sambil memeluk kaki ibunya. Nadia jongkok, memeluknya erat. "Mama bangga, sayang." Lalu mereka berdua duduk di bangku taman kecil di depan rumah. Langit cerah, angin bertiup lembut. Tak ada yang luar biasa hari itu, tapi bagi Nadia, inilah bentuk kebahagiaan paling utuh. Damai, sederhana, dan miliknya sendiri. Di tempat lain, di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan yang sepi, Raka duduk sendiri. Rambutnya mulai beruban, wajahnya terlihat letih. Ia menatap kosong keluar jendela. Di tangannya, tergenggam secarik foto lama. Dirinya, Nadia, dan hasil USG yang pernah mereka banggakan. Ia menghela napas panjang. Ia tidak berharap lagi, tidak menunggu, tidak ingin kembali. Karena ia akhirnya mengerti, Nadia tak pernah membalas dendam. Ia hanya menolak disakiti lagi. Dan penolakan itulah yang paling menyakitkan. Karena di baliknya, ada kekuatan, bukan kebencian. Raka menaruh foto itu ke dalam dompetnya, meneguk kopi yang sudah dingin, dan melangkah keluar. Hanya satu kalimat yang terus berputar di kepalanya. Aku yang membiarkannya pergi. Dan dia tak pernah kembali. Kehidupan berjalan dengan caranya yang adil, meski tidak selalu menyenangkan. Ada yang mendapatkan cinta kedua, ada yang tidak. Ada yang dimaafkan, ada yang dibiarkan belajar sendiri tentang arti kehilangan. Tapi Nadia tahu, inilah akhir yang ia pilih sendiri. Bukan karena dipaksa, bukan karena tidak ada pilihan. Tapi karena akhirnya ia sadar, kebahagiaan bukan soal siapa yang mencintai kita. Tapi seberapa dalam kita mencintai diri sendiri, dan berani berkata, cukup. Dan saat ia memeluk Arka lebih erat dari biasanya,
ia tahu satu hal. Ia sudah menang. Tanpa perlu mengalahkan siapapun.